Baik, kita mau belajar. 3 hari ini kita kumpul. Yang memberi tema Pak Henry Darmawan. Betul nggak namanya? Ya. Jadi salah kurang lebihnya dia yang tanggung jawab. Saya cuma menyampaikan saja. Hari ini tema kita rahasia. Wih, ada kata rahasia itu menarik sekali. Orang suka gosip, paling suka yang rahasia, nggak ngakuin. Ya, nah sebetulnya menghadirkan surga di dalam keluarga kita itu bukan rahasia. Sebab Tuhan Yesus sudah memberi pengajaran itu. Nah, bedanya tidak ada agama di dunia ini yang tidak bicara tentang surga. Semua agama di dunia pasti membicarakan surga. Tapi beda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau mereka, saya pakai istilah bahasa Inggris, surga buat mereka yang lain itu somewhere in nowhere. Jadi di mana? Nggak tahu. Pokoknya sana. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Justru surga itu ada di bumi. Bapak kami di surga. Ayo terus, Bapak kami di surga. Di kudusan namamu. Nah, stop. Ini beda. Jadi saudara yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu cari surga di sana, di situ, di sana, enggak. Dia itu datang ke sini. Maka itu kalau saudara ketemu ada rekan, teman, sahabat, saudara, anggota keluarga yang putus asa hidup di dunia, pengennya mati aja, sampaikan bakso masih enak. Oh, tadi pertama kali ini saya makan daun apa? Kari. Wih, orang Aceh ini semua dipotong. Terus saya kirim ke istri saya, ada ayam pramugari. Ya, jadi ayam cewek. Nggak tahu juga, jadi botol. Keren orang Aceh ini namanya, oke ya? Nah, makanan Aceh itu enak-enak. Jadi yang pengen mati beritahu, jangan ke sono, sebab surganya ke sini. Amin. Nah, jadi surga itu bukan rahasia, tapi diberikan. Coba kita buka 2 ayat ini. Pertama Lukas 12 ayat 32. Saya kok masih lupa ya. Mudah-mudahan yang di Zoom, Instagram, Facebook kami. Lukas 12 ayat 32. Tunggu, Lukas 12 ayat 32. Belum? Oke, yang bawa kitab kita baca. 1, 2, 3. Janganlah takut hai kamu minoritas. Stop. Saya ini kan ngajak pulang aja saudara. Saya yang karena saudara pertama kali ketemu saya, jadi kalau saya ngajar itu kita akan lihat per kata, per kalimat, bahkan titik koma, tanda baca, tanda seru, saya akan perhatikan. Karena di Matius 5 Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi segede itu belilnya, tapi satu titik dari firman ini tidak akan hilang sebelum tergenapi. Pelan-pelan suaramu masuk. Awas. Tidak ada satu titik pun dari firman Tuhan akan lenyap sebelum digenapi. Maka itu perhatikan. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Oh, Bapak pembimbing besar Kristen Protestan ada? Oh, jauh. Saya lama di dunia juga. Nah, saudara perhatikan. Ini konsep yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kita. Kita ini minoritas. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau mengajar, intonasi dari kalimat firman itu akan sangat menentukan untuk yang mendengar. Udah? Itu kecilnya janganlah takut hai kamu minoritas. Berarti kita takut tidak? Tidak takut. Maka itu jangan takut.
Kenapa kita nggak boleh takut baca? Karena, ayo bacalah. Karena Bapa kita telah berkenan memberikan kepada kita kerajaan itu. Jadi gak ada rahasia, kerajaan yang diberikan kepada kita kok. Ini luar biasa. Bukan cuma berkat-berkatnya, tapi kerajaannya diberikan kepada kita. TSI-nya, hai kalian para pengikutku, janganlah cemas. TSI-nya, biarpun di dunia ini kalian bagaikan kawanan domba yang kecil dan tidak berdaya, karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaan. Jadi kerajaannya ada di mana? Sudah diberikan kepada kita. Lukas 22:29. Lukas 22 ayat 29. Ini lebih keren lagi, saudara. Jadi kalau Bapa berkenan rela, maka itu cara membacanya seperti itu. Sebetulnya Papa kita rela nggak sih memberi kerajaannya itu kepada kita? Tidak. Model bengkok-bengkok begini rela apanya? Belum betul, nggak mau loh saudara. Kita ini kan mantan bajingan. Oh, nggak ingat. Kan mantan masih. Betul nggak? Kita ini mantan bajingan, betul? Yang sudah bertobat. Oke, ini wajah suara rasanya kurang ngerti saya ngomong kalimat ini. Saudara punya tetangga itu mantan maling. Dengar baik-baik ceritanya. Tapi maling terakhir dia itu 25 tahun yang lalu. Suatu hari, saudara bukan orang Banda Aceh, tapi orang Medan misalnya. Suatu hari mendadak saudara mendadak. Tidak ada persiapan apa-apa, harus segera berangkat ke Medan. Nah, satu-satunya orang yang bisa saudara titip kunci rumah itu cuma mantan maling. Kenapa? Saya tanya, mikir atau rela? Maaf, ada rumah kita jelek. Rumah jelek aja kita mikir. Nyerahkan kunci ke mantan maling yang berapa tahun lalu maling terakhir. Nah, jangan-jangan tadi pagi kita masih baca ya capaian tahun, ampun itu. Ngerti nggak ilustrasi? Jadi sebetulnya Papa kita nggak rela. Maaf kalau saya beri contoh kerajaan Inggris. Siapa pemimpinnya sebelum Pangeran Charles jadi raja? Ratu Elizabeth II. Bayangkan, untuk menyerahkan kerajaan yang hanya simbol, bukan beneran, dia nggak rela kepada anaknya sampai nunggu dia meninggal. Nah, ini kerajaan surga. Karena Papamu rela memberikan kepadamu kerajaan itu. Lu ngerti nggak maksud saya ngomong ini? Jadi kalau sampai orang model seperti kita ini dipercaya kerajaannya, harusnya kita itu bagaimana? Wow. Ayo jawab, yang lain jawab. Seharusnya kita bagaimana? Jangan sombong, tahu diri. Oke, ayat 29 Lukas 22. Jadi setelah perjalanan Tuhan Yesus di dunia, dan di pasal 22 Injil Lukas itu sudah hampir akhir perjalanannya, dia ngomong, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan. Stop dulu. Apa kata lain menentukan hak-hak kerajaan? Ini gak main-main. Artinya apa? Ingat loh, tema kita rahasia menghadirkan kerajaan surga dalam keluarga kita. Apa kata lain menentukan hak-hak kerajaan? Ya, oke, TSI-nya. Oleh karena itu, aku akan memberikan kuasa kepada kalian untuk apa? Memerintah bersama Yesus. Di mana? Dalam kerajaan diberikan Bapa kepada. Oke, saya beri contoh Presiden Jokowi.
Misalnya kan Presiden Jokowi pernah ke Banda Aceh atau kemana Acehnya dulu waktu dia kerja? Banda Aceh ya. Nah misalnya kan Bapak Jokowi punya ayah angkat, masih hidup nggak ya ayah angkatnya Pak Jokowi yang di Banda Aceh ini? Ya masih hidup nggak? Oh nggak tahu ya. Oke, lanjut. Misalnya waktu Pak Jokowi masih urusan kayu kerja di Banda Aceh, ternyata ketemu sahabat karib yang betul-betul baik. Waduh sudahlah, saling percaya. Ini ilustrasi saja supaya kita tahu beda. Sedekat-dekatnya sekarib-karibnya salah seorang di Banda Aceh yang pernah kerja dengan Pak Jokowi sebelum menjadi presiden. Mungkin enggak dalam kesibukannya bagaimana. Lalu presiden waktu itu ya bukan saya, orang Prabowo, tolong ya gantiin aku jadi presiden 2 jam saja. Ya saya tanya mungkin enggak? Saya tanya siapa? Iya lah gitu lah. Jadi saya kalau ngajar lihat wajah orang kaku dingin, saya seperti lihat tembok. Enggak ada apa reaksi. Ya saya kalau ngajar itu tolong ya saya berbagi pengalaman. Rekan-rekan termasuk guru-guru, saya juga guru. Perhatikan 3 wilayah area wajah. Pertama dahi, kedua alis, ketiga pipi. Ini penting diperhatikan 3 area ini. Jadi kalau saudara mengajar dan ada yang tegang, yang pengajarannya itu dalam sekali kuat, terus yang dengar senyum-senyum, pasti ada yang salah. Lu ngerti gak contoh? Mungkin saya tanya ngerti tidak? Nah, jadi gak tahu yang salah yang ajar dan dengar. Atau kebalikan, saudara ngajar dengan humor, yang mendengar tidak ngerti gak kenapa Pak? Mantap. Lu bukan orang yang begini mantap majunya. Apa ini Pak? Nah, jadi 3 area wajah ini akan menentukan kalau kita mengajar itu bagaimana. Nah saya serius ini saudara. Mungkin nggak ada orang di Banda Aceh yang pernah jadi sahabat karibnya Pak Jokowi waktu masih jadi kerja kayu di sini 2 jam aja kamu ganti aku jadi presiden kamu? Nggak mungkin. Kenapa? Yesus sebelum dia kembali ke surga menentukan hak-hak kerajaan yang sama yang Bapa tentukan buat dia. Berarti kita seotoritas nggak dengan dia? Sama. Saudara, setan tidak pernah panik, setan tidak pernah terganggu, setan tidak pernah pusing kalau melihat orang Kristen rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya rajin puasa, aktif melayani. Setan tidak pernah terpengaruh, tapi mereka akan berurusan kepada gereja yang tahu posisi. Mereka akan ganggu. Serius. Sebab kalau semua murid-murid Tuhan Yesus menggenapi Lukas 12:32 dan Lukas 22:29, kerajaan mereka runtuh. Setan jadi pengangguran, bosan tinggal di dunia, mereka pulang kampung. Percayalah itu. Kalau mereka sudah menganggur, nggak ada yang diganggu karena semua kita punya otoritas. Percayalah, semua kantor polisi akan jadi kafe, restoran. Semua gedung pengadilan akan jadi hotel, penjara akan jadi mall. Kok nggak aman sih telat lagi? Maka itu sangat mudah membuat setan jadi pengangguran kalau gereja menggenapi 2 ayat. Maka itu setan tak suka. Maaf ya, saya beri pertanyaan kepada ada gangguan? Mau hidup. Ya, jadi mati. Sabar. Enggak, belum dia baik, belum dia.
Sudah? Oke. Jadi saya tanya lagi, dengan konsep ini membuat setan jadi pengangguran mudah atau susah? Mudah, karena sudah tergenapi. Kalau kita sadar akan posisi, salah satu bukti, salah satu ya, tapi ini yang paling fatal. Salah satu bukti kalau dua ayat ini lagi sekali Lukas 12:32 dan Lukas 22:29 terjadi di hidup kita. Saya tanya sebagai jawaban satu hal tadi. Doa kita berubah. Coba saya tanya. Kalau saudara setuju kalimat yang saya katakan, teriaklah betul gitu ya. Kecuali yang bisu jadi untuk ngomong. Ternyata doanya gereja itu isinya cuma 3. Lagi sekali, kalau setuju bilang apa tadi? Kecuali yang bisu. Oke, awas. Saya kelihatan mulutnya gerak nggak di sini. Kalau nggak gerak berarti bisu. Ternyata kalau gereja berdoa isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, nggak bisa semua. Nah, doa yang isinya cuma nyuruh, minta, lapor, itu 2 bukti dia anak-anak dan dia hamba. Betul tidak? Kalau posisi lo hilang, kalau posisi kita sudah setata, seotoritas dengan Tuhan Yesus, nggak mungkin minta nyuruh laporan. Kok nggak amin? Jadi bagaimana? Diskusi. Kerjasama. Bermitra, nggak minta. Jadi yang sering doa, Tuhan tolongku, Tuhan tolong mati aku. Kalau saya Tuhan ya silakan aja. Mati kamu. Maaf loh saudara ya. Jadi bukan tolong-tolong, bukan minta-minta lagi. Kalau posisi kita sudah di 2 ayat, ini yang kedua ini luar biasa. Banyak gereja masih punya konsep ini. Doa pagi, doa siang, doa sore ikut, doa malam ikut. Bagus tidak? Tidak. Kapan kerjanya? Masa pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Mau sukses itu pemalas. Betul atau salah saya ngomong ini? Enak saja doa terus nggak kerja. Apalagi punya utang, doa terus tapi dimatiin. Itu jahat saudara. Yang nagih bagaimana? Betul, saya nggak suka. Betul nggak? Bahkan ada pendeta-pendeta yang ngawur. Saya punya otoritas saudara untuk membebaskan utang. Maksudmu? Jadi nanti selesai saya khotbah, tulis jumlah utang saudara di kertas kecil, bawa ke mimbar, saya akan doakan. Saya marah. Enak aja yang pakai duit kita tulis suruh bayar itu ajaran dari mana? Betul kok salah kalimat ini? Orang punya utang bukan doa goblok, tapi kerja. Ini banyak konsep orang Pantekosta karismatik yang memperkosa firman, membuat Tuhan jadi pembantu dan pesuruh. Apalagi kalau dipakai konsep perburuan, konsep persembahan. Mau? Coba cek. Kalau saudara punya pembantu, digaji nggak? Gaji. Gimana mau digaji? Setelah kita gaji, kita beri apa? Perintah. Ayo, yang lain jawab. Beri apa setelah kita gaji? Cepat. Tugas. Setelah kita beri tugas, periksa. Kalau kerjanya nggak baik, pecah. Jangan sekali. Bertobat ini pengusaha sapu pecah enak aja. Dinasihati, ya terus macam-macam. Kalau tetap dia mau, maaf. Ternyata orang-orang Kristen yang didoktrin memberi perpuluhan itu menjadikan Tuhan seperti pembantu. Aku sudah bayar tiap bulan sekian.
kenapa doaku untuk anakku sakit Tuhan gak sembuhkan? Loh, atau tidak? Karena konsep perempuan itu bayar. Itu seperti kita gaji Tuhan, kurang ajar itu. Salah. Kalau semua doa kita harus dia jawab, tolong jawab. Akhirnya jadi Tuhan jawab. Nah, aku kan ajar lagi itu. Ini salah. Maka itu kerajaan surga itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita menjalani saja apa yang dia inginkan atas kita. Roma 14 ayat 18. Wih, dahsyat sekali. Roma 14 ayat 18. Ayo cepat. Roma 14 ayat 18. Oh, nggak pakai itu jadi. Nggak pakai. Boleh saya turun nanti. Tidak seorang lagi. Tapi amannya. Karena baca barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia. TSI-nya. Bila kita mengutamakan hal-hal itu dalam melayani Kristus, tentu kita menyenangkan hati Tuhan dan diterima orang lain dengan baik juga. Ayo jujur, ingin gak sebagai murid-muridnya, sebagai teman sekerjanya, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita itu berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia? Jujur suka gak? Tapi bertahun-tahun saya itu gak ketemu dengan cara ini, mengutamakan hal itu. Coba lihat terjemahan barunya. Apa sih Paulus ini? Barang siapa melayani Kristus dengan cara apa? Saudara, ternyata untuk mengerti firman tidak perlu pakai buku-buku pendamping. Ya, buku apa itu satu? Uraian Alkitab sampai lupa. Bukan kamus. Siapa lagi? Bukan. Komentari. Ya, komentar-komentar Alkitab atau sejenisnya. Karena begini ya, saya menggunakan prinsip dari hamba-hamba Tuhan hebat di masa lalu. Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa dibantu buku lain. Kenapa? Karena buku-buku lain itu sumbernya dari Alkitab. Enggak mungkin sumbernya didukung oleh anak. Itu saya pegang sampai hari ini. Jadi saya nggak ngerti-ngerti ya, saya tutup saja. Untuk apa, bagaimana? Begitu. Ya. Saudara, ada kamu saudara. Akhirnya ini loh hebatnya Alkitab. Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri tanpa dibantu buku lain. Bahkan ada satu tulisan dari gereja Belanda. Alkitab itu satu-satunya buku. Ini istilahnya keren. Alkitab itu satu-satunya buku. Kalau kita baca dia membaca hidup kita. Amen. Saya nggak tahu siapa menemukan kalimat ini, tapi saya pakai sampai hari ini. Betul tidak? Kalau kita baca firman ini, firman itu baca hidup kita. Wah, terima kasih. Jadi saya nggak ngerti-ngerti melayani Kristus dengan cara ini. Ya karena semua kita sesuka. Kalau kita bisa melayani Yesus, pakai lagi. Nggak apa-apa ya. Siapa nggak suka kalau melayani Kristus dengan cara ini? Kita ini berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia. Walaupun kita nggak jadi hormat manusia loh ya. Nah cara ini itu cara apa? Karena berapa tahun kemudian saya tertawa dan saya terus langsung jengkel dengan Tuhan. Kok nggak kasih tahu dari dulu? Tahu nggak cara apa? Ayat 17 dibaca. Penjelasannya ada di ayat sebelumnya. Ada apa ayat sebelumnya? Lihat ini. Sebab kerajaan Tuhan
bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maaf ya, ini saya mau. Kalau saudara mau pakai teori ini, saya kalau diundang KKR, seminar di gereja, setelah banyak macam-macam saya tanya, kalau berapa sesi, ada konsumsi tidak ada. Kalau ada konsumsi, saya landang keras. Ibu-ibu gereja itu yang masak, saya nggak suka. Apa alasannya ini? Nggak dengar firman. Betul. Nggak sibuk sendiri. Saya lebih baik cari tetangga-tetangga kita yang bukan Kristen, yang jual masakan, beli, memberkati mereka. Betul atau tidak? Oh, saya paling karena ayat ini, kerajaan surga bukan tentang makanan. Dan 3 jam, iya jadi tai. Terus ini kalau ngomong apa adanya, termasuk yang mau menikah, saya maksud di Indonesia banyak orang tua. Harusnya pengantin baru itu senang-senang, tapi tidak sedikit pengantin baru di Indonesia gigit jari karena bayar utang belum lunas. Betul nggak? Untuk menikah itu loh, gara-gara mulutnya orang. Loh, anakmu mau menikah, tapi kamu nggak pesta. Nanti orang ngomong apa? Nah, kan gue belum ini orang ngomong apa. Nah, yang mau menikah juga begitu. Udahlah, kalau cuma mau foto-foto keren, Photoshop banyak kok di Google. Oh nggak amin. Dekorasi mahal sekarang saudara. Kalau di Jakarta itu nggak cukup 2 miliar untuk dekorasi saja. Kalau pesta gede, dan biasanya orang kaya kan saingan. Misalnya ada orang kaya diundang temannya menikah, anaknya menikah. Kalau anak kita menikah sudah hebat dari ini. Dekornya bisa 2 hari, nyopotinya cuma 3 jam. Betul tidak? Begitu pula makan. Semahal apa makanan 3 jam itu gila. Nah jadi yang mau menikah, kalau ada yang bilang, kalau kamu menikah nggak pesta gimana? Oh ini jawaban, saya punya jawaban. Yang pengen pesta kan kamu. Jadi kamu buat pesta, kamu yang datang. Oh gak setuju. Ini orang-orang kurang ajar. Hanya selalu pengen makan gratis kalau ada orang menikah. Ajar orang kayak begini. Ya tersinggung namanya. Saya paling suka nyinggungi orang kayak begini. Setuju? Karena anak muda, awas kamu bodoh. Cukup hargai orang. Kalau saudara menikah yang mau datang ke gereja, oh enggak amin. Berarti orang ini nggak cari makanan, betul-betul mau mendoakan. Setuju? Nah, makanannya awas, jangan sibuk soal makanan. Apalagi yang sudah kepala 4 ke atas umurnya, makan nggak harus 3 kali sehari, itu salah besar. Ya, 15 tahun terakhir ini ada penemuan baru. Ya, saya bacanya kurang ngerti, autophagy. Jadi kalau kita melaparkan diri, justru kita ini sehat. Karena sel-sel baik makan sel-sel jahat. Maka itu yang sudah kepala 4 ke atas, kepala 5, jangan rakus, cepat mati saudara. Lo serius tuh, 80% tanya dunia kedokteran, 80% orang itu sakit karena mulutnya rakus. Saya orang Jawa, kalau mau bahasa Jawa yang atau yang kata, nah, cuangkem geragas. Yang nggak ngerti nggak usah tahu. Oke ya. Nah, mulut ini hati-hati. Terus 10 tahun terakhir di Indonesia ada wabah yang lebih ngeri dari corona. Apa itu? Anak-anak kecil di bawah 10 tahun kena diabetes dan gagal ginjal karena makanan yang mamanya malas. Mau berangkat sekolah, mampir warung, tinggal ambil sasetan, minuman-minuman itu racun semua. Mama, jaga anak. Betul tidak? Saya percaya diajar juga anak. Awas ya, kamu ya, oh aman.
Serius, adik ya, nggak boleh ya makan. Tolong ya mama. Repot dikit tapi anak sehat. Pagi-pagi rebuskan anak-anak pisang, sukun, ubi, singkong. Itu jauh lebih sehat. Jangan gorengan. Maka itu kenapa di kitab Taurat lemak nggak boleh dimakan? Ternyata liver kita, organ-organ dalam kita itu tidak diciptakan untuk memecah lemak. Maka itu kalau dari kecil sudah makan gula, manis, dan rata-rata manisnya di makanan-makanan yang sejenisnya itu jahat, itu bukan gula asli, kimia semua. Rusak ginjal anak kita sejak kecil. Tolong ya, mulai besok ya, pulang dari sini cari pasar, ya, untuk rebus besok. Bawakan anak-anak pagi makan buah, pepaya, pisang, itu jauh lebih sehat. Jangan pagi-pagi nasi goreng, awas, itu racun sudah. Karena apa? Minyaknya nggak sehat buat tubuh. Maaf saya cuma cerita. Umur saya sebentar lagi 70, tapi kan masih berikan kekuatan untuk jalan untuk kemana. Karena dulu kami itu orang miskin, saudara, waktu masih kecil. Gula buat kami itu barang mahal. Jadi kami sudah dari kecil nggak biasa gula. Saya masih ingat waktu kami kecil, karena teman-teman makan telur, nenek kami bilang jangan makan telur, anak kecil nanti bodoh. Takut bodoh kami bilang. Berangkat juga sampai akhir. Itu nenek ini pintar juga. Justru karena kami bukan orang kaya waktu masih kecil, jadi makan paling banyak sayur. Karena buat kami waktu itu sayur itu nggak perlu beli. Ya, di depan rumah banyak kali kecil, ambil kangkungnya semua gampang. Makan kelapa, kalau nggak ada lauk, beras tetangga bisa beri, kelapa tinggal ambil di pohon. Ya nasi panas, kasih kelapa parut, terus kasih garam. Itu gurihnya luar biasa. Maka itu sampai saya suka santannya kelebihan. Oke, jadi hati-hati ya makan. Ternyata melayani Tuhan dengan cara ini adalah melayani Tuhan dengan menghadirkan kerajaan surga. Oke. Bapak kami di surga terus. Saudara, sebelum Jokowi, presiden yang dimampukan Tuhan bisa memindahkan ibu kota, ternyata saudara dan saya adalah hanya sekelompok kecil manusia di dunia yang diberi otoritas memindahkan surga ke bumi. Datanglah kerajaan. Nah, ini logika saya sejak dulu. Ya, sejak dulu 40 tahun yang lalu dalam. Maaf, pindah rumah itu susah atau mudah? Susah, maaf ya. Semiskin-miskinnya orang sederhana, pindah rumah tetap susah. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Barangnya ini. Betul? Apakah barang di rumah lama itu cocok dengan rumah baru? Logikanya begitu. Tahun 85 bulan Maret di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, saya hadir di pertemuan hamba-hamba Tuhan, tigawan, rohaniawan, ya, usahawan dan cendekiawan. Itu tigawan. Ya, tujuannya untuk menggenapi kitab Hagai. Karena kitab Hagai itu ada 3 kelompok yang dipanggil Tuhan. Pertama, imam besar Yosua bin Yosadak. Kedua, Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda. Nomor 3, itu selebihnya dari bangsa itu. Nah, di situ lahirlah pelayanan besar yang saya ada sampai hari ini. Salah satu pembicaranya, saya nggak tahu beliau masih hidup nggak, Bapak A.M. Sinaga, pemilik asuransi Bumi Asih Jaya. Ada yang tahu masih hidup nggak? Itu pertama kali saya ketemu Pak A.M. Sinaga, saya kaget juga. Baru naik belum 2 menit, begini khotbahnya. Kalau saya ini Tuhan, saya pecat ini semua pendeta, pengkhotbah dan majelis. Mengenalkan diri, ya seorang Batak mobil kenceng. Saya pertama tersinggung.
tersinggung. Tapi setelah dia uraikan, hampir semua batuan di ruangan ballroomnya Hotel Ambaruk Mojo Jakarta menangis, saking tersungkur malam. Ini kata Pak Ayub, sudah 2000 tahun Tuhan Yesus minta pindahkan surga ke bumi. Nggak selesai-selesai pekerjaan. Tapi semua hamba Tuhan tetap gaji rutin tiap bulan. Lu betul tidak kalimat itu? Lu betul saudara. Lu ya atau tidak, ngaku lah. Kalau saya Tuhan pecah. Nah dari situ saya mulai mikir. Berarti untuk memindahkan surga ke bumi, kita harus tahu apa saja barang surga yang kita perlu gunakan. Nggak usah cari ayatnya. Ternyata sengaja lama lagi di situ. Bukan tadi pindah ke back Pak. Lukas. Bukan. Roma 14 ayat 17. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, satu-satunya yang memberitahu barangnya surga itu berapa dan apa. Ya, hitung. Sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tapi satu soal kebenaran, dua soal damai sejahtera, tiga soal sukacita. Saya bertobat. Ternyata barangnya surga cuma 3. Oh Tuhan ampun. Bayangkan perintahnya 2000 tahun lebih yang lalu. Barang cuma 3, kita nggak beres-beres sampai hari ini. Kurang ajar loh. Dan jangan lupa gaji. Jangan lupa ini kurang ajar. Saya berubah sejarah. Lalu rahasia Matius 6 ayat 33 terbuka juga. Masih kan Matius 6 ayat 33? Ya, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan. Nah, ayo kita bongkar. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Cepat, ini bahasa Indonesia. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Ternyata beda. Kalau ditambahkan karena sudah ya, ada. Kalau ditambahkan bagaimana? Karena sudah ada. Nah, oke, gini aja caranya. Bonus. Ya, saya nggak tahu. Saya sekarang sudah lama saya nggak belanja urusan itu karena ada yang bonus. Dulu beli sabun rinso 1 kilo bonus ini. Dan ya, beli kopi berapa gram? 500 gram bonus gelas. Beli motor bonus jaket. Nah, boleh nggak kita ke toko cuma minta bonusnya, nggak beli barangnya? Kalau saya punya toko saya lempar sudah. Nah ternyata ditambahkan itu bukan diberikan. Kalau saudara dan saya sudah punya kerajaan surga, maka yang lain-lain ikut. Maaf, karena saya dulu dikobali senior saya, carilah dulu kerajaan surga. Apa itu? Datang ke gereja lebih pagi, bantu beli kabel, beresin apa, rajin ikut doa. Ya saya iya aja, saya nggak ngerti. Untuk pendeta-pendeta tua saya harus hormati. Tapi setelah tahu, oh ini, coba bayangkan. Pagi-pagi bangun, cari HP awas kamu. Amin. Awas kamu pagi-pagi bangun cari HP. Alasannya Alkitab di situ. Nggak tahu. Anak-anak awas kamu ya. Bahkan saya selalu ngajari anak-anak di mana anaknya sama saya. Suami istri kalau malam mau tidur dilarang bawa HP ke kamar. 24 jam HP, terus nanti wajahmu kotak-kotak. Nggak tidur malam itu, waktunya 2 orang ini cerita. Betul?
janjinya malam ini. Anak-anak, malam ini kamu jadi satpamnya papa mamanya. Pokoknya begitu kalian tahu papa mama masuk kamar, HP. Sita siapa papa mama. Itu tuh dia ngomong. Serius dong, saya ini sambil gue tapi ini serius. Kalau tidak, kapan kita berdua ada waktu? Betul? Sudah stop. Malam itu selesai. Apalagi bapak-bapak kurang ajar itu. Seharian gak pulang karena kerja, sampai rumah anak ingin main HP. Dosa itu bapak tadi. Kasihan anak-anak gak ada waktu untuk main dengan bapak. Di situ banyak anak-anak hilang dari rumah. Ngeri, HP itu barang jahat. Ada saya tanya, katakan amin. Janji ya mulai hari ini harus ya suami istri. Terus ada yang alasan. Tapi saya nggak punya istri, nggak punya suami. Alasan kamu. Tetap gak bawa HP, faknya dengan Tuhan. Amin lagi ya, terserah kamu. Nah, jadi pagi-pagi bangun, carilah kerajaan surga. Satu apa tadi? Nah, apa itu kebenaran? Firman. Renungkan. Pagi-pagi renungkan. Jangan izinkan suara-suara lain mengotori hati dan pikiran kita. Betul, hati-hati. Anak-anak, awas. Malam kamu mau tidur, aku ingin sekali aku mau lihat Instagramku, aku mau lihat Facebookku. Sekali lanjut sampai jam 3. Itu jahatnya HP itu. Betul tidak? Nah, pagi nikmati firman, renungkan. Nggak usah harus baca Alkitab. Setelah itu ada damai sejahtera. Setelah damai sejahtera ada sukacita. Kalau kita pagi-pagi keluar kamar dengan membawa kerajaan surga, sudah ada firman, ada damai sejahtera, ada sukacita, maka anak-anak kita dan semua orang yang di rumah itu menikmati damai sejahtera. Lalu kita pergi ke kantor, ke sekolah, ke tugas kita. Yang kita bawa apa? Surga. Orang-orang yang ketemu kita bagaimana? Senang. Ini loh dampaknya. Jadi carilah dahulu kerajaan surga yang kebenarannya. Yaitu 3 hal tadi. Orang yang bekerja dengan hati gembira, pikiran tenang, penuh damai, sukacita, kerjaannya pasti berhasil nggak sepanjang hari. Nah, sekarang bisa balik. Semalaman ribut, tidur tidak nyenyak. Biasanya orang yang semalam tidur nggak nyenyak, pagi bawaannya apa? Nah, pinter semua. Tahu loh, padahal tahu. Tapi kenapa? Maaf, jangan marah. Loh, betul tidak? Kalau malam itu tidur nggak nyenyak, itu pagi-pagi marah. Nggak keluar kamar. Saudara punya anjing peliharaan. Anjing lagi santai di depan kamar saudara karena mereka tahu pagi mau diajak main. Karena semalaman nggak beres. Anjing lagi santai, minggir. Ini bingung mimpi apa ini orang semalam. Ngerti nggak ilustrasi? Nggak cuma anjing yang kena dampak. Semua kena semua, ada apa? Enggak cuma yang serumah. Kalau saudara kerja masuk kantor, masuk apa? Karena akibat nggak orang-orang. Bayangkan, bilang lagi bayangkan sesederhana itu isi kerajaan surga. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, tapi dampak. Semalam saya tuh nggak tidur sama sekali. Karena sudah saya sibuk, karena saya baru pulang dari Eropa, dari Amerika. Aduh, sudah berantakan urusan ini yang macam-macam. Nah, saya sudah mau tidur, ternyata ada saja yang harus saya kerjakan. Ada telepon ini masalahnya. Nah, seharusnya saya bangun itu jam 4 atau setengah 5. Nggak tidur. Tidak apa-apa, tetap sebentar. Baru istirahat sebentar sebelum kesini. Karena saya mengisi hidup saya dengan kerajaan surga. Masalah boleh datang, tapi di luar nggak boleh. Ini pengalaman saya dengan Roma pasal 7 tentang kerajaan surga. Kalau saya dibuka ya.
Jadi kalau malam mau tidur ternyata masalah saya hari ini belum selesai, saya nggak mau bodoh. Waktu itu belum menikah. Jangan sekali-kali saudara tidur dengan masalah. Yang sudah menikah juga begitu. Tidurlah dengan suamimu, tidurlah dengan istrimu, jangan dengan masalahmu. Setuju? Nah, jadi gini ya, ini cara saya praktek. Begitu saya harus tidur, masalah belum selesai, saya masuk kamar, saya buka pintu dari dalam, saya ngelongok ke depan, saya bilang, masalah kamu tunggu depan pintu sini ya, jangan ikut masuk, aku nggak butuh kamu. Besok kita ketemu. Jadi saya masuk kamar dengan hati bersih hanya dengan Tuhan Yesus. Wah, sepanjang malam saya tidur ini. Besok pagi saya bangun kerajaan surga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Segar sekali. Saya buka pintu, saya sambut selamat pagi masalah. Ayo kita beres-beresin sekarang. Serius. Maka itu saya, maaf ya, ini yang dekat-dekat saya tahu, teman-teman saya pendeta tahu. Kami suami istri itu punya masalah namanya orang. Tapi 90 sekian persen masalah kami berdua itu masalahnya orang. Harus menyelesaikan ini, beresan itu, masalah uang. Jadi kami dua nggak ada masalah. Bersyukur anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka yang belum menikah, cari istri seperti istri saya. Dia itu istri yang diajak miskin, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngomong. Istri saya itu nggak suka make up, nggak suka bedak, perhiasan nggak suka. Satu-satunya perhiasan dia pakai cuma cincin kawin kami. Dan hebatnya lagi istri saya itu nggak pernah ke salon. Dia itu kalau gunting rambut gunting sendiri. Pertama saya menikah saya kaget. Jadi cermin depan, cermin belakang. Ya kamu tuh ngapain? Gunting rambut. Terus saya berkata, terima kasih, hemat. Ya serius. Kalau lagi gunting bisa, ini perempuan. Tahun ini kami menikah 33 tahun. Gak pernah ada uang keluar untuk salon. Serius. Istri saya itu pakai sepatu dalam negeri, kukunya nggak sakit. Karena ada orang kaya pakai sepatu dalam negeri, kukunya sakit. Seperti itu harus jawab bilang candangan itu. Saya bersyukur, maka itu saya bahagia, saya sehat. Karena istri saya bukan perongrong, tapi penolong. Betul. Coba tanya istrimu perongrong atau penolong. Apalagi yang suka curiga. Biasanya suka curiga itu laki atau perempuan. Saya cuma tanya jangan diperoyok. Ayo, yang jujur diberkati Tuhan. Masa baru keluar 5 menit Sherlock. Kodi 10 menit video call. Oh, capek jadi suami kayak begitu. Nah, saya sarankan kalau ada istri suka cemburuan dan juga curigaan, kau sarankan pulang dari ibadah ini ke toko elektronik beli CCTV taruh kepala suami. Setuju bapak-bapak? Daripada diikuti terus capek. Nah, rumah tangga yang penuh curiga itu nggak ada surga. Setuju ya? Saya ulangi lagi, dengarin. Rumah tangga yang penuh curiga itu nggak ada surga. Itu neraka. Ingat papa mama, kalau rumah tangga kita bukan surga tapi neraka, ingat korban pertama pasti anak-anak. Pasti mereka menderita. Betul tidak? Anak-anak yang bapak mamanya gak ada surga, isinya penuh kecurigaan, selalu was-was, jangan-jangan. Ada loh suami istri kayak begitu. Ngeri. Ya mungkin karena pengalaman masa lalu, pernah disakiti, bisa terjadi bukan? Ya. Tapi kan Yesus mengampuni. Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Nah, supaya ada surga di rumah kita, cuma satu syarat. Selalu dan terus mengampuni. Yes. Jangan Yesus tunggu sebelum selesai. Ternyata tuh Roh Kudus mengajar saya mengampuni ada cara yang mudah. Selama ini
saudara sulit mengampuni karena saudara cuma lihat salah orang lain. Tapi kalau hari ini kita balik ngelihat kesalahan kita, yakin mengampuni itu mudah. Saya beri contoh. Kemarin kita pernah salah nggak? Sering. Ya, jujur, betul nggak? Beda nggak pernah dengan sering. Jadi kita sering nggak pernah awas. Sering. Betul? Hari ini bisa salah? Bisa. Walaupun tadi pagi kita doa Tuhan, jaga ya. Aku hari ini akan jaga hidupku, jaga mulutku, jaga mataku, jaga telingaku, supaya nggak salah ngomong, nggak salah dengar, nggak salah lihat, nggak salah pikir. Dalam nama Yesus. Amin. Terus nggak salah begitu. Bisa? Tidak, namanya manusia tetap akan salah. Jadi kemarin-kemarin sering salah. Hari ini bisa salah. Besok-besok akan salah. Ada orang nggak bisa salah, nggak pernah salah. Saya pakai falsafah Jawa. Filsafat Jawa itu salah satu saya orang salah. Kalau saudara, ini khususnya anak-anak muda ya, sampai Oktober 2025 aku sudah pacaran 19 hari putus semua. Saya sarankan jangan cari yang ke-20. Ya coba cari yang ke-17 atau 16. Nah, saya sarankan kok tertawa. Jangan jadi nomor 1 lagi. Iya, jangan nomor 1. Jadi anak kelamaan dan nah, serius ini. Nah, cari yang sudah. Kenapa? Orang Jawa bilang ini, kalau kamu ingin menikah dan tidak punya masalah, menikahlah dengan orang yang nggak bisa kentut. Lu betul, saudara, jangan anggap enteng kentut itu. Saudara pernah ngalamin 2 hari nggak kentut besok dokter? Lu iya tuh tidak sangkanya. Nah, orang Jawa bilang, jadi kalau kamu ketemu istri dan ketemu suami yang nggak bisa kentut, itu pasti bukan orang. Loh iya tuh. Loh, saya tanya jawab cepat atau tidak? Maka itu kalau diri sendiri sering kentut, ngapain marah pada yang sering di sebelah? Loh kok tertawa, lu betul atau tidak? Ini cara mengampuni. Jadi kalau yang di sampingmu nggak boleh kentut, paksa dirimu jangan kentut. Nanti dua-dua mati karena nggak bisa kentut, pencernaannya rusak. Wih keren. Maka itu kalau saudara dan saya sadar, saya sering salah, hari ini bisa salah, besok akan salah. Kalau istri saya salah, saya tertawa. Bukan mentertawakan dia, lebih mana nanti? Mentertawakan diri sendiri. Ternyata sama ya kita dua. Kok nggak amin? Ya udah, langsung pelukan. Makanya selesai. Nggak usah diterus-terus. Ini konsep mengampuni yang Yesus ajarkan. Jangan lihat salahnya orang, lihat kesalahan diri sendiri. Maka itu kalau saudara sadar sering salah, bisa salahkan salah, tapi kau nuntut yang di sampingmu nggak boleh salah. Berani kau tuntut dirimu nggak bisa salah? Jawab berani. Berani pun. Nggak berani. Ya sudah. Aman nggak kalau keluarga seperti itu? Inilah surga. Jadi surga itu ada di keluarga kita, bukan rajin doa, rajin baca Alkitab, memilih altar, tidak. Saling mengampuni dan terus. Amin. Ini surga. Maka itu kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita, itu surga. Maka semuanya akan ditambahkan, bukan diberikan. Ini luar biasa. Coba baca Matius 6:32. Woi Papa kita ini luar biasa. Matius 6 ayat 32. Jadi kalau saudara dan saya melayani Kristus dengan selalu menghadirkan surga yang isinya cuma 3, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, maka orang akan menghormati kita dan Papa di surga berkenan. Bukan khotbah, bukan dogma, bukan doktrin, bukan perpuluhan, bukan puasa, bukan. Hadirkan surga, katakan amin. Amin. Bumi akan jadi sama seperti surga. Semua itu, oh 31 ya,
31 ya. 31. Nah, sebab itu baca. Nah, stop dulu. Sebelum setan datang ke keluarga kita, yang datang dulu itu si khawatir. Serius. Jangan anggap enteng khawatir. Khawatir ini perkara besar. Kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi khawatir tetap sama. Sebab firman-Nya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan khawatir. Kenapa khawatir itu nilainya sama dengan perzinahan, pembunuhan dan sejenisnya? Karena kalau kita khawatir sebagai anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Yesus, maaf ya, kita berkata Tuhan kau bodoh, kau gak berdaya, maka kamu takut sekarang. Tidak percaya. Betul tidak percaya. Jadi khawatir itu merusak damai, betul atau tidak? Padahal surga itu disediakan. Suami khawatir, istri tidak. Istri khawatir, suami tidak. Saya tanya, yang nggak khawatir kena dampaknya nggak? Kondisi khawatir. Benar. Semua. Nggak terganggu. Maka itu jangan anggap enteng khawatir. Khawatir itu dosa besar. Catat itu banyak. Khawatir itu dosa besar. Itu Islam. Menghina Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, baca, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 3 hal ini. Makan, minum, pakai. Itu kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kalau dalam istilah Indonesia itu termasuk sembako. 9 bahan pokok. Itu 3. Saudara, Papa menyediakan. Ayat 32. Ayat 32. Bacanya jangan semua itu. Baca 3 tadi. 1, makan, minum, pakai. Yang cari siapa? Bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal harus cari enggak? Ini loh pertanyaannya. Loh, kalau kita kenal dia sebagai Papa, harus cari enggak? Tinggal makan, minum, pakai itu. Tidak. Kuncinya di mana? Bahwa semua itu makan, minum, pakai itu yang cari bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Tidak. Akan tetapi, saudara, saya ngomong pada Papa di surga. Seandainya Alkitab itu isinya cuma 1 kalimat ini, akan tetapi Bapakku yang di surga tahu bahwa aku memerlukan makan, minum, pakai ini, saya cukup percaya. Ayo kembali ke masa kecil. Waktu anak-anak baru suhu badannya naik dikit, 3,5 atau 30 atau 30, yang panggil siapa? Bapak, mama. Anaknya lari-lari. Betul. Baju anak itu robek, yang bingung siapa? Mamanya. Mama, papa. Anaknya santai. Justru anaknya paling senang pakai baju robek. Sudah mapan, enak, nyaman. Maka itu mama papa jangan paksa anak-anak pakai baju pesta. Penderitaan buat mereka. Gatel tahu. Kok nggak ambek? Betul nggak? Kita, wih, kayak Cinderella, wih, kayak Superman. Enak aja ini penderitaan. Maka itu anak-anak diajak ke pesta pakai baju pesta, nggak sampai 2 jam pulang. Panas. Maka itu yang bisa pakai baju pesta sambil tidur itu cuma 2 hal. 1 mabuk dan 2 layak. Ya serius bro. Anak-anak itu nggak bisa pakai baju pesta, nggak enak. Setuju? Mahal-mahal lagi aduh. Jelas ya? Ini firman Tuhan. Jadi pakai kebenaran ini. Jadi Bapa kita yang di surga tahu. Tahu apa? Makan. Ayo, kita memerlukan makan, minum, pakai. Baru ayat 33 cari ada. Loh, apa tadi isinya? Kebenaran dan sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 34. Ini keren lagi. Ayat 34.
Ya, sebab itu diulang lagi. Ayo, sebab itu akan hari besok, sebab karena hari besok mempunyai kesudahan sendiri. Kesudahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini keren. Saya akan korekan dengan istilah psikolog. Kalau kita beri angka kilogram, kuartir sehari, kesusahan sehari, itu kira-kira berapa kilo? Cepat beri angka saja. Salah pun nggak apa-apa, karena nggak tahu ukurannya. Kira-kira 10 kilo beratan. Wah, jangan 10 kilo. 10 kilo ringan. Berapa ya cepatan? 72. Berapa? 72 kilo. Oh, beratan 20, 30. Oke, 30. Ayo kita itu. Bayangkan. Saya ambil contoh saja ya. Misalnya ada gelas kosong di depan saya. Gelas kosong ini beratnya cuma 150 gram. Ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau saya bawa 3 jam, nggak turun. Loh sama? Berat. Sehari nggak saya turunkan. Nah, ngerti nggak? Itu kuatir. Sekuat-kuatnya orang kuat, ngangkat 30 kilo sehari nggak diturunkan dari bulan, Mati. kepeng juga. Nah, padahal ada orang khawatir minggu yang lalu dibawa ke hari ini. Kalikan 30 kali 7 ditambah 30. Berapa cepetan? 30 kali 7 kan 7 hari. Khawatirnya terus 210 tambah 30 240. Bisa nggak ada orang khawatir untuk bulan depan juga? Nah, ini orang bodoh. Loh iya atau tidak? Kalikan 30 dengan 30 hari ditambah 240 lagi. Apa enggak gepeng? Ini cara itu. Karena saya guru sekolah minggu jadi tahu benar. Cukup sehari untuk 30 kilo. Biar selesaikan 2 hari. Besok ada 30 lagi masalahnya. Lusa ada lagi. Maka itu kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan didouble-double. Mau nikahkan anak tahun depan, nggak usah bingung. Ya kalau sempat, bisa mati mendadak kok. Maaf kalau saya ngomong ini, bisa terjadi sesuatu kita nggak tahu. Maka itu firman ini luar biasa. Lalu saya pakai istilah. Ternyata hari esok itu perlu dipikirkan, tapi bukan dikhawatirkan. Beda tadi. Mikir itu merencana. Ini bagaimana? Itu boleh, tapi khawatir tidak. Karena begini, orang yang mikir pasti nggak bisa khawatir. Orang yang khawatir pasti nggak bisa mikir. Karena belum takut dulu. Ya kalau tidak dulu. Akhirnya beban bertambah-tambah terus. Sama nambahin diri sendiri. Jadi firman-Nya, carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenaran. Maka jangan semua tadi itu loh. Makan, minum, pakai itu bonus. Akan ditambahkan, bukan diberikan. Wah, hidup seperti ini luar biasa. Lalu apa jaminan Papa? Saya ini tiap kali belajar Alkitab, itu tadi Alkitab akan menerangkan dirinya sendiri. Saya tanya Papa, jaminannya apa? Bahwa kami nggak perlu khawatir hari esok. Ada. Kejadian 8:22. Wih, satu dibuka dengan Papa, kok itu luar biasa. Kejadian 8:22. Jadi semua jawaban ada di firman. Esok temanya beda lagi, lusa temanya beda lagi. Kalau mau Sabtu ikut, ayo ke Medan karena kami ada di Medan. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama dikasih agar takkan berhenti musim menabur dan musim menuai, musim dingin dan musim panas, kemarau dan musim hujan. Jangan entengkan firman ini. Ini jaminan dari Bapa di surga bahwa makan, minum, pakai itu bonus, nggak bisa dicari, itu ditambahkan.
karena masih ada tanah yang kita bisa hidup. Ini harapan. Ini gak cuma untuk orang Yahudi, orang Kristen, karena ini perjanjian lama. Ini berlaku untuk yang namanya manusia. Setiap kali kita melihat tanah, sesempit apa tanah itu, ayo nanam. Oh enggak, amin. Ada makanan di sini, ada harapan di sini. Wih, Papa kita itu luar biasa. Maka itu hanya pemalas yang akan miskin. Orang rajin selama masih lihat bumi tidak akan kekurangan. Amin. Ini jaminan yang Bapak beri dalam Islam, bukan cuma untuk yang Yahudi dan Kristen. Ini untuk semua umat manusia. Ini loh kerajaan surga itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalimat yang betul begini ya. Coba kalian ini berubah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Setelah itu ada firman apa? Doa Bapak kan? Masuk lupa itu paling enak, bagi cepetan. Nah, berilah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ini kerajaan surga yang harus ada di keluarga kita. Kenapa Papa mengajarkannya? Berikanlah kepada kami pada hari ini. Ini keren. Ada 3 alasan. 1, Papa ingin ketemu kita anak-anaknya tiap hari. Amin. Bisa nggak Papa memberi makanan setahun yang akan datang? Setahun bisa. Tapi nggak mau. Kenapa? Nanti tidak ya. Yang kedua, mana adalah makanan saya. Masih ingat kisah di perjanjian lama? Ada orang malas bangun pagi, besoknya mereka bilang apa? Daripada besok bangun pagi, kumpul sekarang saja buat besok. Nah, maka itu ayat ini yang saya pakai. Kalau permintaannya, berikanlah kepada kami makan kami secukupnya untuk hari ini. Ternyata Papa kita nggak pernah memberi secukupnya, lebih. Amin. Mau tahu buktinya? Kenapa bunder-bunder ini? Lo tahu bunder-bunder tahu maksudnya? Nggak tahu bunder-bunder? Bulat-bulat badannya bulat. Oke, nggak apa-apa. Kok susah bener saya ngomong bahasa? Padat berisi. Padat berisi. Apa? Padat berisi. Enggak, orang Aceh bilang apa? Bunder-bulat. Gempal. Bukan, orang Aceh bilang apa? Gemoy. Gemoy. Oke, loh, betul nggak? Nah, ini yang ada rahasia. Salah satu teman saya waktu di Nabi Pak itu memberitahu saya. Nangis untuk dia ngajar. Kenapa kita minta secukupnya diberi lebih? Karena di tetangga kita ada orang-orang yang belum punya Papa sebaik Papa kita. Waktu Papa melihat mereka lapar dan kita anaknya jadi tetangga mereka, Papa titip. Saya baru tahu. Maka itu pulang dari ibadah ini, bongkar lemari es saudara. Tidak boleh simpan makanan hari ini buat besok. Apa sekarang? Berdosa besar. Kecuali punya rumah makan dan restoran, itu beda. Biarlah kulkas saudara cuma isi air 2 makanan tidak boleh. Ada 4 kali lipat dosa murid Yesus yang simpan makanan hari ini buat besok. Mau tahu nggak? Kalau mau tahu dosanya lebih berat karena saya dengar kita nggak melakukan. Kalau nggak tahu saudara bebas dari dosa. Ini mau yang makan. Loh, saya tanya mau tahu di sini. Ayo, nggak mau tahu? Tahu, oke, tahu ya. 1. Kalau saudara simpan makanan dari buat besok, kasihan penjual daging, sayur, lombok di pasar nggak laku besok. Kan saudara nggak belanja. Lo betul nggak? Kalau saudara belanja beli barang. Nomor 2, kalau saudara simpan makanan dari buat besok, di tetangga saudara ada yang lapar sambil tidur atau tidur sambil lapar karena jatah mereka saudara simpan di kulkas. Itu hari ini secukupnya.
Dosa nomor 3, makanan seenak apa kalau dipanasi lagi tidak sehat. Oh, nggak dengar, ini pelit sekali orang Banda Aceh. Karena kebenaran ini nggak disukai orang pelit, bisa stroke mereka dengar. Dosa nomor 4, saudara melanggar. Hari ini engkau buat sampai besok. Loh, janji ya? Lagi sekali saya tanya, biasanya suka makanan si kamu sama ibu bapak biasa. Oh benar saya ngomong ibu maaf. Ayo berubah mulai dari itu. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Ternyata doa Bapa kami itu membuat setan jadi pengangguran. Kalau saudara dan saya sebagai murid Yesus tidak membiarkan orang lapar tetap kelaparan. Ini kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Ini surga. Maka itu ayo buat surga nyata di keluarga kita, amin. Dengan cara apa tadi? Doa puasa, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Apa? Dengan apa? Bukan mengampuni. Betul? Kalau suami istri, Matius 4 ayat 2 dan 3. Kalau suami istri selalu mengampuni, surga di keluarga. Amin. Begitu ada salah, yang satu jawab bukan maaf, sama. Lupa lagi. Oh, sorry Pak. Saya belum ajar, belum satu coba dan lupa. Dari mana mau jadi pintar murid-muridnya kok gini? Maaf. Baca dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, ini luar biasa. Tuhan Yesus bisa lapar. Padahal dia Tuhan. Saya ingin uraikan sedikit bagian ini. Coba buka Ibrani 10 ayat 5. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu siapa? Yesus. Ketika Yesus masuk ke dunia, Yesus berkata kepada Bapa, baca, korban dan sembelihan tidak engkau kehendaki Bapa, tapi engkau telah menyediakan berubah. Wih, pertama saya dapat buah ini, saya bilang luar biasa. Kenapa Yesus waktu masuk ke dunia bukan korban persembahan, sembelihan, korban bakaran, hanya minta tubuh manusia supaya dia bisa tahu rasa lapar itu apa, supaya dia bisa tahu nangis itu apa, supaya dia bisa tahu susah itu apa, supaya dia bisa rasa sakit dikhianati itu apa. Ibrani 2:14. Dan akhirnya kenapa Papa tidak memberikan apa? Minta korban persembahan tapi menyediakan tubuh? Ayat 14 Ibrani 2. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia yang dia cintai. Amin. Maka Yesus juga baca menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita. Ini supaya stop dulu. Jadi Yesus masuk ke dunia dapat tubuh manusia yang ujungnya supaya bisa mati. Untuk apa dia mati? Supaya oleh kematiannya Yesus bukan cuma mengalahkan, kita nggak mengalahkan dan memusnahkan, bahkan menghancurkan pun lebih hebat memusnahkan. Kalau hancur masih ada sisa. Kalau musnah, maaf kayak tsunami Aceh, habis semua musnah. Hanya karena dia pengen bisa mati. Kembali Matius. Jadi Tuhan itu gak pernah tahu rasa nangis itu apa, lapar itu apa, sedih itu apa, dikhianati itu apa, sakit, kecewa semua, bahkan sampai mati pun dia gak pernah tahu.
tapi karena dia punya tubuh manusia kayak kita. Jadi setelah Yesus lapar, 4 ayat 2. Ya. Oke, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Keren. Jadi kalau kita sering lapar, sudah mirip Yesus. Tapi kalau kamu kekenyangan, malah jauh dari Yesus. Loh, ini caranya belajar firman. Kan kita nyanyi, oh mau sepertimu. Kalau nyanyi lagu itu rohani, ada katakan mata merem wajah mirip kepala. Tapi begitu dibuktikan, kenapa begini Tuhan? Tapi siapa minta seperti Yesus? Enggak, betul? Kalau mau seperti Yesus harus diapakan? Lapar. Maksudnya ayat 3 ini memberi. Kalau Yesus lapar, yang datang siapa? Setan. Ayat ini membuat hidup saya berubah dalam model pelayan. Bayangkan, kalau yang lapar Yesus itu Tuhan, setan berani datang. Bayangkan kalau model-model kita yang lapar, setannya kayak apa? Lo kok gak apa? Lo betul gak? Lo sambil tertawa. Ini firman. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, walaupun saudara lulusan teologi, tolonglah kalau mengajar, teologimu jangan keluar. Para pengkhotbah firman, kalau pakai logika teologi, yang mendengar itu dahinya berkerut, alisnya gandeng. Kenapa? Cepetan. Bukan nggak ngerti, karena ada kata logi. Itu sejenis biologi, antropologi, biologi, psikologi. Jadi kalau kita belajar yang namanya logika, itu harus mikir. Bayangkan, Senin sampai Sabtu sudah mikir hidup ini berat. Minggu diajak mikir lagi. Maka itu kenapa tidak sedikit orang Kristen punya istilah. Heran. Kalau di rumah jadi ngantuk susah, di gereja kok gampang. Jawab ya atau tidak? Ya. Karena teologi itu. Nggak ngerti bapaknya tahu tinggi sisi. Coba lihat cara saya ngajar. Saya ngajar pakai logika anak-anak. Jadi firman nggak dipersulit, malah dipermudah. Kalau pakai teologi, ada homiletikanya, ada kerangkanya, ada pendahuluannya, ada. Nah, mak-mak itu sulit ngerti. Kok mak-mak nggak bela saya? Amin. Telat ini mak-mak ini. Betul nggak saudara? Kalau ya dengan pendeta walaupun saudara doktor teologi, coba ubah cara ngajar. Saya belajar teologi, tapi waktu saya pelayanan nggak pernah saya pakai. Kita untuk pengetahuan saya saja. Nah itu firman jadi gampang seperti ini. Yang dengar pun nggak akan capek. Roh Kudus bekerja luar biasa. Nah, kalau Yesus lapar, setan datang. Ternyata selama masih ada orang lapar di dunia, berarti masih ada setan. Ini gampang loh. Maka itu perintahnya, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya hari ini, tapi di dunia lebih, supaya lapar bisa kenyang hari ini bersama kita. Amen. Nah ini sama. Ternyata untuk membuat setan jadi pengangguran, bosan di dunia, jangan ada orang lapar di sekitar. Mereka pasti pulang kampung. Karena selama nggak ada orang lapar, mereka nggak ada bisa diganggu, nggak ada kerjaan. Lihat, semua dosa kejahatan itu pasti masalah perut. Maka itu jangan biarkan perut kosong. Hebat Bapak kita. Maka itu tiap kali Tuhan Yesus selesai ngajar, makan. Hari ini cuma ada kue-kue. Maklumi panitia, nggak punya duit. Gak. Makan di rumah. Serius, ini luar biasa. Ya, Matius 14. Ayat yang ke-16. Matius 14 ayat 16. Wih, luar biasa Tuhan kita Yesus.
Oh, 15 ya kalau gitu ya, 15. Mana murid Yesus itu menjengkelin kok. Kayak kita juga tahu. Baca. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, saya ini temperamen. Kalau ada orang nggak cepat kerja, malas, saya mau blender aja orang kayak begini. Bisa hidup orang malas kayak begini. Apa lelet gitu. Kalau Yesus model saya masukkan mesin cuci. Loh, dengerin. Masa Yesus nggak tahu kalau tempat itu sunyi? Loh, saya tanya kok. Oke. Masa Yesus nggak tahu kalau hari sudah mulai malam? Masa Yesus nggak tahu nggak ada inuman, martek dan semuanya di sekitar situ? Tahu nggak? Nah, jadi apa motivasinya mereka ngomong begini? Pulang Mesir. Ayo cepat jawab. Apa motivasinya? Lepas tangan. Apa? Lepas tangan. Bahasa sehari-hari nggak mau repot. Bertobat dia nggak mau repot. Serius. Pelit-pelit. Nggak mau repot. Tapi Yesus sabar luar biasa. Ayat 16. Ini jawabannya yang luar biasa. Maka itu surga itu bukan di somewhere in nowhere, bukan di sono di sini situ, enggak. Surga ada di antara kita kalau enggak ada orang lapar. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Ini masalahnya. Siapa? Saya. Kok kamu? Bukan kita muridnya juga lah ini. Ulang. Saya harus memberi mereka. Ini perintah. Tadi dari bandara dijemput oleh orang-orang hebat ini ke kafe apa? Kuta Alam. Kuta Alam. Ya, Kuta Alam. Kuta. Saya punya kebiasaan tanya anak-anak. Saya makan di mana saja, begitu turun mobil, yang saya perhatikan tukang parkir. Itu kebiasaan saya. Sudah makan atau belum? Karena itu warung kopi, mau kopi enggak mau. Jawabannya saya beli. Itu kebiasaan saya. Padahal dia cuma minta kopi, tapi saya tambahkan makanan di mana saja. Karena firman ini perintah juga buat saya. Jadi kalau saya kenyang, saya nggak mau ada orang lapar di sekitar saya. Lebih keren lagi kalau saya makan di kaki lima. Ya saya nggak tahu di sini karena belum pernah. Kalau di Jakarta, Surabaya, begitu makan di kaki lima, pengamen semua. Ini kebiasaan. Berapa banyak pengamen yang datang dan saya masih makan di sini. Semua pengamen. Saya suruh duduk, kamu makan pesan. Oh iya punya warung sana. Bahkan kalau saya melihat keadaannya, oh ini perlu bawa bekal pulang. Di rumah ada berapa orang? 3 bungkus. Serius. Itu saya kerjakan sampai hari ini. Dan tadi siang, tadi pagi saya buktikan. Jangan pelit, jangan egois. Untuk selalu berbagi, beri mereka makan. Ayat 17. Aneh lagi murid-murid itu. Jawab mereka. Yang ada. Yang ada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya kalau kita lihat surat apa Yohanes apa, yang punya roti kan anak kecil bukan? Yang Andreas apa? Percaya pasti bukan tuna atau penyu. Kalau anak kecil bawa ikan apa? Ikan teri. Aslinya bilang apa? Ngomong ikan apa? Ricis. Loh, bayangkan anak kecil. Saudara lihat, mujizat terjadi. Sisanya berapa? Karena tahu kenapa kok 12 ganjil, nggak 15 atau 20? Coba jawab. Ya, kenapa mesti 12?
Karena Yesus nggak mau direpotin, kan nggak percayakan kamu. Kau satu keranjang, bayangkan mereka jalan tidak beban itu. Saya bayangkan Petrus, Yohanes, Yakobus sambil pegang istilah jauh bilang dikil. Saya nggak tahu apa saya kali itu. Pasti dibeban ini saya karena kamu nggak percaya. Aduh, teman-teman luar biasa. Pasal 16 yang 4.000 orang beri makan itu pasal berapa? Ini loh, surga itu seperti ini. Gak usah rohani, setuju? Membuat anak-anak bahagia itu surga. Lu gak amin lah. Membuat anak-anak bisa main dengan papa mamanya itu surga. Wih, waktu COVID saudara, Tuhan beri saya hikmat. Bayangkan COVID itu anak-anak kan gak ngerti. Lu gak boleh sekolah, lu boleh main. Menderita loh anak-anak itu. Nah, saya ajari mama papa yang masih kecil. Jadi papa yang masih kuat jadi kuda-kudaan, merangkak anak suruh naik gitu. Senang anak-anak main itu. Suatu kali salah satu bapak yang masih muda punya anak kecil, dia kirim foto. Ini wajah bapaknya dicoretin bedak, lipstick mamanya, bau pensel as. Loh ini kenapa? Bapaknya sambil cerita, gara-gara Pak Daniel ngajak. Jadi anak saya ngajak main karena dia cewek. Dia lihat mamanya sibuk, saya dijadikan semangat. Tapi seru. Saya ajari mereka, ayo mama papa cuci pakaian, siapa yang jemur, kalau kering siapa melipati, siapa yang melipat baju rapi, kata dia. Wih, waktu COVID itu luar biasa. Semua jadi di rumah. Ya, lah Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Baca. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Ini keren. Ini retreat tanpa panitia. Lu ya toh, ini kan retreat 3 hari loh. Lu ya toh tidak. Buat dunia, maka itu acara 3 hari pun nggak pakai panitia. Karena malu nggak saya akan makan. Pas-pasan. Ini nggak ada makanan lagi. Ya, mas kamu ya, jangan marah ngomong ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dibilang lagi, baca. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar nanti. Bisa di jalan. Lihat ayat yang ke-33. Mestinya murid-murid. Diulang lagi. Bagaimana nih? Padahal baru 3 hari yang lalu. Jujur 3 hari lalu itu masih hangat nggak? Nah, roti itu pun masih ada itu di situ. Anjir kok. Baru 3 hari yang lalu. Kata murid-muridnya kepada gurunya, bagaimana di tempat ini intonasinya? Tolong para pengkhotbah jangan begini. Bagaimana di tempat sunyi ini? Kita tempat orang. Yang baca tidur. Yang dengar yang baca ngantuk. Bagaimana di tempat sunyi ini, guru? Kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Jujur, kalau Yesus model kita, siapa ini orang? Baru 3 hari dan mujizat rotinya masih ada. Apa gak gemes jadi gurunya? Maka itu tolong ya rekan-rekan gembala, jangan sering gemes pada jemaat. Yang ngajar Yesus aja muridnya masih kokon, apalagi yang ngajar kita bisa lebih kokon. Setuju jemaat? Nah, gembala-gembala yang sumbu pendek bertobat. Tahu sumbu pendek? Ya, kalau sumbu panjang itu orang Jawa dinyalakan cus. Kalau sumbu pendek cus. Kalau gembala-gembala ya. Ini terus ayat 34 ini loh kurang aja. Kata Yesus, berapa roti ada padamu? Nah, tolong saya minta pakai intonasi jawab 5 huruf ini. Gimana intonasi? Dulu. Para kakak pasti beda
beda intonasi orang Ambon, orang Jawa pasti beda semua itu. Lo betul nggak? Setuju? Tinggal tuh. Sambil marah nggak? Marah. Apa nggak? Itu mesti di Tuhan Yesus ini. Lo kok nggak ingat 3 hari yang lalu? Itu jangan sisanya. Apa? Jangan sisanya. Iya, belum tanya sisanya. Oke, dengar ya, saudara, ini surga. Lagi sekali surga bukan hal rohani, katakan amin. Bukan rajin doa, tidak. Surga itu hal yang nyata sehari-hari, katakan amin. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah. Pokoknya di rumah papa mama bahagia, suka senyum, murah senyum, anak-anak bahagia, itu surga. Gembala-gembala, kesaksian saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Awal-awal saya jadi gembala, Roh Kudus bisa hikmat yang luar biasa. Kan saya baru jadi gembala di gereja Yesus tahun. Saya kalau khotbah melihat jemaat, saya ada yang merasa aneh. Sepertinya gak tulus ini jemaat. Walaupun ada suami istri, saya tahu langganan. Kalau pas duduk di gereja, jajaran berdua, dulu gak ada HP, Alkitab cuma 1. Terus kepala istri sadaran di dada suami, di pundak. Rohani sekali. Kok saya lihat gak enak suasana. Nah, tapi kan saya nggak mungkin untuk tahu mereka setiap malam pindah di rumah jemaat nginep. Betul nggak lucu loh, apaan ini? Terus gimana Tuhan supaya saya tahu apakah di rumah jemaat ada surga atau tidak? Roh Kudus berfirman, mulai besok kamu datangi anak-anak jemaat. Terus dia, mulai besok kamu jadi mata-matanya Om. Oh ya, untuk apa? Mata-matai papa mama. Serius, anak-anak kira-kira seneng nggak kasih tugas itu? Oh ya, gini aja. Om kasih kamu 3 soal. Tolong catat, ya. Dalam seminggu, papa mamamu bertengkar berapa kali? Kamu catat kasih. Ayo saya tanya, anak-anak semangat ya gitu tugas itu? Wih, semangat. Saudara, tapi semangat yang buat saya bertolak. Begini. Ternyata anak-anak itu capek. Kalau papa mama hidup kayak Tom and Jerry. Ada papa mama kayak Tom and Jerry? Apa kerjanya? Sudah kerja serius. Itu neraka itu. Maka itu anak-anak semangat dapat tugas itu. Di situ hati saya hancur. Anak-anak gak butuh banyak, amin. Anak-anak cuma butuh papa mama, mandiri itu saja. Nangis saya sudah. Setelah jalan beberapa waktu, anak datang, oh ketahuan. Ketahuan apa? Kalau saya mata-matai papa mama, saya datang papa mama. Awas kamu marahi anak ini, aku yang suruh. Wah lucu. Kalau saya punya jawaban itu anak, ngerti gak? Anak-anak gak butuh lain, surga di rumah. Aduh, ini luar biasa. Soal kedua, kamu perhatikan, papa mama kalau mengerjakan apa-apa itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Misalnya mama sibuk, papa santai untuk TV waktu itunya. Nanti papa sibuk, mama yang arisan terus kerjaannya, sosialita terus kemana? Nomor 3, berapa sering papa mama makan bersama? Saya pertama nggak ngerti loh saudara. Kenapa makan bersama papa mama itu penting di mata anak-anak? Ternyata salah satu bukti. Mau pergi dulu bapak kacamata ini. Pak, siapa namanya? Pak, oi, Pak. Siapa namanya, kenalan dulu? Pak siapa? Pak Indro, bisa datang ya. Mereka selamat melayani. Oke. Nah, saudara, guru harus tahu muridnya kemana, pergi kemana ditanya. Jadi ini namanya perhatian. Oke ya, saya lanjut. Ternyata makan bersama itu bukti papa mama itu aman. Ayo suami istri ngaku, jangan pura-pura. Diam saja tapi ngakunya supaya nggak ada yang tahu. Biar kita bonding. Kalau suami istri lagi jejer, bukan marah.
Marah itu kakak suruh, jadi tadi bunga. Itu istilah saya. Ya toh caranya jengkel. Nomor satu jengkel. Mungkin ada suami istri benar. Aku nggak pernah jengkel, tapi awasan begitu bertobat. Ini neraka, bukan surga. Perhatikan. Kalau kita suami istri sedang jengkel, jawab, bisa nggak makan bareng? Bisa banyak dimakan. Maka itu Roh Kudus beri saya hikmat. Berapa kali, berapa sering papa mama makan bersama dalam sebulan. Saya baru tahu nilai makan bersama papa mama. Itu kebahagiaan anak. Terus jawaban anak-anak ada yang gak enak. Sering om, sering. Tapi gak enak dari ini hebatnya Roh Kudus. Tuhan kok jawabnya sering tapi kok gak enak. Ternyata Tuhan berikan satu pertanyaan tambah. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Sepi. Nah, ketahuan aja jujur. Kalau lagi makan bersama sepi, itu pasti sakit gigi. Lo ngerti gak ilustrasi ini? Beres gak suami istri makan bersama gak ada suara? Aduh saudara, saya gak pernah kepikir ini psikologi ternyata. Ada yang jawab, ada om suara, tapi mereka gak jelaskan. Nah saya tanya lagi, ini suara apa? Kok gak jelaskan? Suara sendok ketemu piring omnya. Oh. Harmonis gak? Papa mama harmonis selama makan bersama ada gurau. Cobalah sesekali suap-suapan. Wih, anak-anak kok setiap hari kan lucu. Serius. Wih, anak-anak itu senang kalau papa mama makan suap-suapan. Karena saya punya pengalaman, saudara. Suatu kali saya kunjung ke jemaat yang orang tuanya sakit, bapaknya stroke. Ya, saya nggak kenal karena orang tuanya jemaatnya bukan jemaat saya. Datang ke rumah sambil doakan. Saya lihat begitu masuk si ibu nyuapin, ya. Tapi saya nyuapinnya kok nggak? Ya, saya basa-basi. Ya. Sejak kapan ibu suka nyuapin bapak? Sejak stroke. Ada begitu. Serius. Ngerti ya contoh-contoh ini. Maka itu kalau saya ngajar firman itu nggak pakai bahasa tinggi, doktrin ini, dogma itu yang sehari-hari. Karena firman itu sehari-hari. Jadi janji ya. Kapan papa mama terakhir kali makan bersama? Jangan jawab sebelum tsunami. Jadi masih kalau anak-anak lihat papa mama makan itu senangnya ya. Nah inilah surga. Amin. Maka itu beri mereka makan. Terus ayat 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Ini Yesus makan. Mau berubah melayani ini? Oke? Hah? Sudah 1 jam setengah saya mau. 1 jam 40 menit. Maaf saya nggak rasa. Jangan salahkan saya, salah jamnya. Ya, jadi mengadakan surga itu gampang atau susah? Lupa. Selalu mengaku. Gak usah nunggu. Tuntut diri sendiri. Besok datang awas. Hafal bos. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.